Selamat pagi. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, saudara. Kita berkenan tahun 2024 ini menikmati perayaan hari kemenangan, yaitu Paskah. 1 minggu ke depan, saudara kita yang Muslim juga merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Ada satu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Paskah lebih dianaktirikan daripada perayaan Natal? Seharusnya perayaan Paskah harus dirayakan sedemikian rupa, dirayakan dengan penuh gegap gempita, karena Paskah merupakan peristiwa kemenangan dan dicatat di dalam Alkitab. Sementara Natal secara tulisan tidak dicatat, cuma ada berita tentang kelahiran Yesus. Sedangkan Paskah sebelum Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun sebelumnya, Paskah sudah ditulis dan sudah diadakan. Perayaannya ditulis dalam kitab Keluaran pasal 12. Sedangkan Natal, sekali lagi saya katakan, tidak tertulis. Mungkin karena tradisi, maka perayaan Paskah selalu dilakukan apa adanya. Memang tidak salah kalau Paskah dirayakan secara sederhana. Tetapi jika perayaan Paskah itu disepelekan dan dianggap tidak penting dan tidak bermakna, itu yang keliru, itu yang salah. Tadi saya sudah katakan mengapa Paskah begitu penting. Karena Paskah adalah hari kemenangan dan pembebasan. Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Saya kutip di sini. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata Paskah tidak terjadi, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaanmu. Dan lanjutnya ayatnya, kamu masih hidup dalam dosamu. Kita adalah orang paling malang dari segala manusia. Artinya kalau Kristus tidak bangkit, ya, maka pertama sia-sia pemberitaan para penginjil pendeta. Yang kedua, sia-sia kepercayaan orang yang menerima berita Injil itu. Dan yang ketiga, kita tetap hidup dalam dosa kita. Dan yang keempat, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini karena mempercayai sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang kita rayakan setiap tahun, khususnya hari ini, berkaitan erat dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari negeri perbudakan Mesir di bawah pimpinan Musa untuk menuju tanah perjanjian yang disebut dengan Kanaan, yang Allah memang sudah siapkan untuk mereka diami dan miliki. Namun sayang, saudara, Alkitab juga mencatat bahwa ada begitu banyak orang Israel yang tidak sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, sekalipun mereka ketika mereka hendak keluar, mereka berhasil meninggalkan negeri perbudakan Mesir, tetapi ada banyak yang tidak sampai ke tanah Kanaan.
tanah yang kata Alkitab, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan mereka yang menikmati kelimpahan tanah itu hanya generasi Kaleb dan Yosua. Mengapa hanya satu generasi Kaleb dan Yosua yang sampai ke tanah perjanjian? Kenapa yang lainnya tidak? Apa penyebabnya? Nah, Alkitab memberikan kepada kita jawabannya di dalam Ibrani pasal 3. Coba lihat Alkitabnya. Ibrani pasal 3 ayat 7. Yuk kita baca dulu Alkitabnya. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Cukup panjang saudara, tapi tidak usah kita baca saja ya. Nanti saya akan jelaskan ayat-ayat yang perlu kita bahas. Jadi penyebab kenapa kebanyakan di antara rekan-rekan Kaleb dan Yosua tidak sampai ke tanah perjanjian, perhatikan ayat 16, saya akan bacakan di sini. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Perhatikan di sini ayat 16. Mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, siapakah mereka itu? Jawabannya orang percaya. Bahkan mereka ini melihat, mengalami sendiri mujizat pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka gagal memasuki tanah perjanjian. Kenapa saudara-saudara? Kita lihat lagi ayat 17. Yo, ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Nah, ayat 17 berkata, penyebab kebanyakan orang-orang Israel tidak sampai ke tanah perjanjian adalah karena status orang percaya tetapi berbuat dosa. Karena itu kalau kita sudah mengaku Kristen, jangan lagi berkutat dengan dosa. Itu maksudnya kita orang percaya akan kematian Yesus, percaya akan kebangkitan Kristus, tetapi di pihak lain kita masih tetap berbuat dosa, tiada hari tanpa dosa, dosa, dan ketika kita mati, walaupun di lisan kita, di salib kita terus res in verde, bahasa Latinnya, res in peace. Beristirahatlah dengan tenang. Yang tenang apanya? Tulang belulangnya, saudara. Tetapi kita barangkali jiwanya akan merintih di kekekalan sana. Itu yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Orang percaya jangan lagi berkutat dalam hidup dosa. Halo? Ya, dengar baik-baik. Ya. Kalau kita sudah mengaku diri kita sebagai orang percaya, mari kita harus berusaha dan mengusahakan diri kita agar hidup benar. Benar dalam pemandangan Tuhan dan benar dalam pemandangan manusia. Jadi penyebab yang pertama, mereka orang beragama, orang Kristen, percaya Tuhan, tetapi terus berbuat dosa. Ya. Ini hati-hati. Penyebab yang kedua, kita baca lagi ayat yang ke-18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhatiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Nah, saudara, tadi berbuat dosa, yang berikutnya tidak taat. Ini sinonim, saudara. Sebenarnya sama saja. Ketidaktaatan
melahirkan dosa. Terjadinya perbuatan dosa karena kita tidak taat. Ya, karena itu hati-hati saudara-saudara. Jangan jadi orang pembangkang. Ya, tapi jadi orang penurut firman itu lebih aman saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kemudian kita lihat lagi ayat 19. Penyebab yang ketiga adalah orang percaya tetapi tidak percaya. Ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Kok aneh ya, orang percaya tapi tidak percaya. Bukankah banyak itu ada pada diri kita hari-hari ini? Orang percaya tapi sebenarnya dia tidak percaya. Ayo, cek diri kita. Apakah saudara orang percaya? Padahal saudara sebenarnya orang tidak percaya. Dan kalau kita orang percaya tetapi tidak percaya, itulah yang akan menghantar kita kepada kegagalan untuk menikmati janji Tuhan. Kita tidak sampai kepada tujuan iman yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah bisa memiliki Yesus yang sejati, saudara-saudara. Karena itu, mari sebagai orang yang percaya, kita harus jauhi dosa. Kita harus menjadi orang yang taat, dan kita harus menjadikan pribadi kita orang yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Jadi penyebab orang-orang Israel gagal memasuki tanah perjanjian karena berbuat dosa, ya, tidak taat, tidak percaya. Ya. Jadi dengan kata lain, penyebab mereka berbuat dosa, tidak taat, tidak percaya adalah karena mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan menerapkan prinsip firman Tuhan itu dengan setia dalam kehidupan keseharian mereka. Perhatikan, tanah perjanjian adalah simbol dari kemakmuran dan kelimpahan. Makanya Alkitab menganalogikan tanah perjanjian itu sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Saudara tahu hari-hari ini firman Tuhan digenapi kepada bangsa Israel. Apakah negeri Israel seperti negeri kita Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alamnya? Israel itu sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang mumpuni, saudara-saudara. Padahal tadi Alkitab mengatakan negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi kenapa? Walaupun mereka tidak memiliki kekayaan alam yang luar biasa seperti kita, tetapi melalui bangsa Israel dunia diberkati. Artinya kelimpahan susu dan madunya ada pada pribadi-pribadi dari bangsa Israel itu sendiri, karena mereka memiliki tingkat inteligensi yang sangat luar biasa. Itu pengetahuan yang luar biasa. Ya, makanya mereka negara yang mampu menguasai dunia ini, sekalipun populasi bangsa Israel sangat sedikit di dunia ini. Mungkin tidak sampai 20 juta orang. Atau mungkin kita tarik lebih banyak lah, mungkin paling banyak 25 juta orang. Ya. Populasi bangsa Israel di seluruh dunia ini, tetapi mereka bisa menguasai dunia ini. Bayangkan produk Israel saja di Indonesia sudah hampir kita tidak mampu menghitungnya. Dan ada banyak upaya dari orang-orang yang sangat membenci Israel untuk memboikot produknya. Saya katakan ini adalah sebuah kemustahilan, ya. Adalah sebuah tindak kebodohan kalau mereka coba-coba memboikot produk Israel, karena produk Israel itu tidak bisa kita tinggalkan, dan produk Israel selalu bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari.
HP yang kita pakai itu produk Israel. Laptop yang kita pakai produk Israel. Termasuk alat duduk kita ngomongin main ini produk Israel. Pesawat terbang produk Israel. Ya. Hampir semua teknologi ini adalah Israel punya, saudara. Luar biasa kan? Janji Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Paskah tahun 2024 ini, marilah kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sudah menjauhkan diri dari dosa dunia, orang yang sudah benar-benar mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan kita terus taat dan setia kepada Tuhan. Sebab tadi saya sudah singgung bahwa tanah perjanjian bukan suatu hadiah yang diberikan terlepas dari usaha apapun, melainkan buah atau hasil dari suatu prinsip firman Tuhan yang diterapkan dengan setia. Ulangan pasal 28 ayat 1, tolong baca. Ulangan pasal 28 ayat 1. Tanah perjanjian bukan suatu hadiah yang diberikan terlepas dari usaha apapun, melainkan buah atau hasil dari satu prinsip firman Tuhan yang diterapkan dengan setia. Ayo, baca ulangan 81. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik dan lakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di dunia. Nah, perhatikan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Haleluya. Inilah hebatnya dari janji firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin meningkatkan hidup saudara, nilai saudara, harkat martabat saudara, tidak ada cara lain, yaitu dengan cara kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita akan terangkat, terupgrade dalam bahasa kerennya. Ya. Setia melakukan firman Tuhan. Setia kita dengan Tuhan. Setia artinya apa? Setia artinya tetap melakukan sesuatu atau firman Tuhan, walaupun mengalami rintangan, walaupun mengalami kesulitan. Paskah tidak akan berarti apa-apa bagi kita jika kita tidak setia menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, Paskah tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak setia menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting, saudara-saudara. Ingat, kita semua sudah dibawa keluar dari kehidupan lama. Mesir adalah gambaran dunia yang penuh dengan kecenderungan berdosanya. Jadi ciri-ciri kita masih hidup dalam dosa dunia adalah jika kecenderungan hidup kita dosa, dan dosa. Jadi kecenderungan untuk kita hidup dalam dosa itulah tanda-tanda indikasi bahwa kita masih erat melekat dengan gaya hidup dan pola hidup dunia. Dan jika itu masih ada pada kita dan kita tidak memiliki kebersediaan untuk melepaskan diri kita dari ikatan kecenderungan itu, maka kita akan menjadi orang yang gagal dalam menikmati janji Tuhan. Jadi saat ini Tuhan sedang menuntun kita untuk memasuki dan menikmati perjanjiannya. Jadi pertanyaannya adalah,
Adakah di antara kita yang merindukan janji Tuhan digenapi dalam diri kita? Jika kita merindukan dan menjawab iya, maka terapkanlah prinsip firman Tuhan itu dan andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang percaya yang tidak berani setia menerapkan prinsip firman Tuhan, tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sebagai andalannya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk menikmati janji Tuhan. Ya. Saya ulangi lagi, kita yang tidak setia menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah bermimpi untuk menikmati janji Tuhan. Kan seringkali nih kita, Tuhan kenapa tidak jawab doa saya? Tuhan mengapa hidupku kok begini terus? Kok tidak sedikit pun mengalami kemajuan? Sementara orang lain sudah maju, kok aku sepertinya tidak maju-maju? Jangan salahkan Tuhan, salahkanlah diri kita sendiri. Saya percaya jika kita berani mulai hari ini menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya hidup kita pasti akan diubah oleh Tuhan. Amin. Karena kuasa firman Tuhan itu yang akan memberdayakan kita, yang akan mengarahkan kita, dan kita akan menjadi seperti apa sesuai dengan tujuannya Tuhan. Ya, hanya dengan kita berani mempercayakan dan menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin kita sudah diberkati, mungkin kita sudah memiliki banyak aset, mungkin kita berpikir aku nggak perlu lagi berserah kepada Tuhan, toh aku sudah punya segalanya. Ya, nggak perlu Tuhan lagi, atau beragama pun asal saja lah, toh aku sudah punya segalanya. Saudara, apapun yang kita miliki di dunia ini itu sifatnya sementara. Ya, jangan andalkan harta, jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan uang kita, aset kita. Bila Tuhan sudah menggoncang dalam hitungan detik, semua bisa habis, saudara. Kekayaan, aset dalam hitungan detik, jika Tuhan mau goncang, itu bisa habis. Sudah banyak contoh pengusaha yang luar biasa, sudah go internasional dengan kekayaan mereka yang sudah triliunan, tapi ketika mereka digoncang sedikit aja oleh Tuhan, mereka akan ambruk, saudara. Karena itu kita bersyukur kalau kita sudah diberkati, amin. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kepercayaan untuk mengelola harta dunia ini. Kita bersyukur, amin. Dan wujud dari bentuk syukur kita dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Karena dengan kita mencari Tuhan, Tuhan akan memagari, membentengi apa yang saat ini sedang kita kelola dan sedang kita nikmati, sedang kita miliki. Katakan amin. Ya, karena saya ulangi lagi, saudara kita yang pernah bekerja di tempat kita, ini boleh menjadi contoh buat kita. 2 jam berdoa dengan saya di sini, tempat kami doa dulunya. Dia sebagai bendahara gereja mula-mula, tukang rekap keuangan, habis ibadah dia rekap keuangan, catat. Ya. 2 jam berdoa. Dia belum punya apa-apa, saudara. Kerjanya hanya dia punya kebun, ada kebun orang tua. Kami doa, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, saudara. Tuhan buka jalan. Tuhan percayakan dia menjadi seorang kontraktor. Dalam hitungan tidak berapa lama, tanda petik, successful, punya sopir pribadi, punya mobil mewah. Tapi ketika dia sudah dipercayakan Tuhan, apa yang selama ini telah kita doakan, kami doakan, justru
itu membuat dia berpaling dari gereja, berpaling dari Tuhan. Dan apa jadinya ketika dia berpaling dari Tuhan? Pelan tapi pasti Tuhan goncang dia. Ketika Tuhan goncang dia, saya masih punya beban untuk melayani dia. Terakhir saya layani dia di sekeluarga di rumahnya. Saya tanya ibu, obat sekeluarga nangis-nangis. Saya minta doa lagi, dia setiap pergi, kamu doa minta ampun sama Tuhan. Tahun ini kamu harus berbalik kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit kami doakan, sembuh saudara. Tapi ketika dia sembuh, dia tetap tidak ke gereja. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Pelan tapi pasti. Ya, apa yang tadinya Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan tarik semuanya sudah sampai dia tidak punya. Tinggal sebuah rumah yang dia tempati. Tidak punya mobil semua tidak. Bahkan rumah orang tua pun terlebih sudah. Jadi saya mau ingatkan kita hari-hari ini untuk jangan kita sepelekan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara memang sudah merasa diberkati, berkat itu harus saudara manfaatkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga saudara. Untuk saudara memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Niscaya hidup saudara akan mengindahkan. Katakan amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Jika kita setia, percayalah hidup ini semakin diperindah oleh Tuhan. Kita berakhir dengan happy. Katakan amin. Tidak peduli dulu kita berantakan, out-outan, carut malu. Tapi akhirnya, endingnya kita harus amin. Itu yang bagus. Puji Tuhan, dengan kebersediaan kita berbalik tinggalkan dunia ini, Tuhan sedang tata hidup kita ke arah yang lebih good dan good. Katakan amin. Ya, mungkin kita punya uang, punya harta, punya aset, punya kekayaan. Itu tidak salah, itu tidak dosa, itu bagus. Yang menjadi salah, yang menjadi dosa adalah kalau kita bergantung dan mengandalkan itu. Itu yang Tuhan tidak inginkan, saudara. Hari ini marilah kita menjadikan Paskah sebagai jalan untuk kita menata diri kita. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu sudah nyata kepada dunia ini, dan dialah kita orang sudah percaya kepada Yesus, dan kuasa kebangkitan itu akan terus melimpah dalam diri kita, sehingga hidup yang kita jalani ini, yang penuh dengan segala keterbatasan manusiawi, yang penuh dengan segala kekurangan manusiawi, yang penuh dengan segala kelemahan manusiawi, akan Tuhan tutup dengan kuasa kebangkitannya, yaitu kasihnya menyelimuti kita. Sehingga yang kelihatan bukan kelemahan kita, yang kelihatan bukan kekurangan kita, yang kelihatan bukan keterbatasan kita, tapi yang kelihatan adalah pemberdayaan Tuhan ada pada diri kita. Katakan amin. Dan jika pemberdayaan Tuhan itu ada pada diri kita, so jangan pernah khawatir, aku tidak punya sekolah, aku tidak punya pendidikan, aku tidak punya keahlian. Tapi jika kuasa pemberdayaan Tuhan melalui kebangkitan Kristus itu ada, bekerja, berkarya, dan saudara akan jadi pribadi yang hebat. Katakan amin. Dan untuk hidup pribadi yang hebat di mata Tuhan, maka hari ini mulai terapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami hari ini. Biarlah kami berjanji kepada diri kami dan kepada Tuhan sendiri melalui perayaan Paskah tahun ini. Kami akan terus berbenah diri dan menyatakan komitmen kami untuk kami menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menikmati janji Tuhan. Ikuti doa saya.
Angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu dengan membangkitkan Kristus sebagai bukti bahwa Engkau berkuasa atas maut dan kematian. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu untuk mau taat dan setia menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kami. Sebab hanya dengan saat inilah kami dapat menikmati janji firman-Mu untuk membawa kami ke tanah perjanjian dan memberkati kami dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.